Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Pada kali kesempatan ini saya akan membicarakan masalah tentang adab-adab di dalam suluk. Ketahuilah wahai tuan-tuan sekalian, bahwasanya adab-adab suluk yang diajarkan oleh keturunan kami Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandia itu yaitu ada 3 perkara. Yang pertama sekali, adab terdahulu sebelum bersuluk. Yang kedua, adab di dalam bersuluk. Dan yang ketiga, adab setelah bersuluk. Baiklah, mari akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama sekali yaitu adab terdahulu sebelum bersuluk. Maka yang pertama adabnya yaitu carilah olehmu seorang guru yang mursyid. Artinya guru yang telah masyhur kesana kesini dan dapat limpahan ilmunya daripada syekh yang sebelumnya, dan tiada tercela pula akan apa-apa pengajarannya. Jadi maksudnya dalam poin yang pertama ini, sebelum kita bersuluk, maka hendaklah kita cari dulu seorang guru yang benar-benar mursyid, yang mana guru tadi mendapat ijazah daripada guru yang sebelumnya, dan gurunya itu mendapat ijazah dari guru yang sebelumnya sampailah kepada Rasulullah. Jadi artinya guru tersebut harus mempunyai sanad silsilah yang sah sampai kepada Rasulullah. Dan hendaknya juga dilihat ya, guru tadi, guru mursyid tersebut pengajarannya tidak pernah tercela dan tidak menyalahi oleh hukum-hukum syariat. Jadi apabila sudah bertemu tadi itu kepada guru yang mursyid tadi itu, maka hendaklah kita menyerahkan diri kepada syekh tersebut untuk meminta talqin, jalan baiat daripada ajaran tarekat Naqsabandiyah. Dan adab yang kedua yaitu hendaklah guru itu jangan kasih akan dunia atau pekerjaan yang harus. Jadi maksudnya syarat di sini sebagai seorang mursyid itu, kalau bisa guru tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang khusus. Nah, jadi sebaiknya guru tadi itu memang seorang mursyid yang hanya mengurusi pengajian ya. Di dalam tarekat ini kerjanya sehari-hari hanya beramal, mendoakan para muridnya. Jadi guru tersebut fokus kepada akhirat ya. Nah, dia tidak mempunyai suatu pekerjaan yang harus yang dapat mengikat dia dengan dunia. Itulah maksud saya adab yang kedua. Dan adab yang ketiga yaitu hendaklah selesaikan mana-mana yang membimbangkan suluk itu, sama seperti pekerjaan dunia ataupun ke akhirat. Jadi maksud pasal yang ketiga tadi itu, adab suluk yang ketiga, sebelum kita bersuluk hendaklah kita selesaikan dulu mana-mana yang membimbangkan. Jadi maksudnya apabila misalnya kita akan bersuluk selama 10 hari ya, jadi kita selesaikan dulu mana-mana yang membimbangkan. Nah, contohnya setiap hari misalnya kita sebagai seorang suami memberi belanja kepada istri kita 100.000 umpamanya, maka kita persiapkanlah uang ya, selama kita bersuluk itu 10 hari berarti 1 juta. Maka uang yang 1 juta tadi itu kita serahkanlah kepada istri kita ya, wahai istriku,
abang mau pergi bersuluk, mau beramal, inilah uang belanjamu selama abang nanti dipersulukan. Ya, ini gunanya yaitu nanti tak kala kita di dalam suluk, ya, pikiran kita bisa fokus kepada zikir. Jadi kita tidak teringat di rumah nanti makan apa anak istriku di rumah. Karena sebab sudah kita tinggalkan perbekalan untuk uang belanja mereka. Jadi di sana di dalam suluk kita dapat lebih fokus lagi untuk mengerjakan zikir-zikir ataupun wiritan yang diajarkan oleh guru kita. Jadi itulah yang pasal yang ketiga. Selanjutnya pasal yang keempat, hendaklah bekali suluk itu dengan sesuatu yang halal lagi suci. Nah, ini sangat penting. Adab yang keempat tadi itu, sesuatu yang kita bawa bekal di dalam bersuluk itu hendaklah kita peroleh dari cara yang halal lagi suci. Karena bagaimanapun sesuatu, ya, umpamanya kita bawa bekal tadi itu, uang tadi itu dengan hasil subahat, maka ini dikhawatirkan nanti akan mengganggu, ya, kebersihan hati kita, bahkan nanti menjadi hijab. Jadi sebelum bersuluk diusahakan membawa bekal yang suci lagi halal. Dan adab yang kelima yaitu hendaklah diiktikadkan dirinya pergi mati ke dalam kubur serta dilakukan kelakuan orang yang hendak mati seperti taubat dan minta izin kepada kedua orang tua, kepada ibu bapa, dan juga kepada kaum keluarga sekalian. Maksudnya supaya tidak terjadi penghalangan, diiktikadkanlah, ya, kita itu bersuluk seolah-olah kita pergi mati. Jadi bagaimana kelakuan orang yang mati tadi itu? Ya, minta maaf, terutama kalau yang masih ada kedua orang tua. Ma, ayah, aku ingin bersuluk, membersihkan hati, aku ingin berkhawat, minta maaf segala dosa yang pernah aku lakukan, mungkin yang sengaja maupun nggak sengaja. Begitu juga kepada istri kita, ya, minta maaf, minta izin dan restunya. Juga kepada kerabat-kerabat kita, pada jiran tetangga kita, ya, kalau bisa kita maaf, ya, minta maaf, supaya nanti di dalam suluk nanti, ya, kita tidak menjadi beban karena kita pernah bersalah, ya, kepada seseorang. Jadi tak kala kita memasuki ke dalam suluk itu benar-benar kita dalam keadaan hati yang bersih. Itulah, ya, pasal yang kelima. Dan adab yang keenam yaitu hendaklah dilakukan dirinya menanggung beberapa dosa dan taksir yang tiada terhingga banyaknya, dan sangat harap akan ampunan dan pertolongan Allah yang sangat kasih sayang akan hambanya yang taubat, ya. Jadi maksudnya kita itu tak kalah mau bersuluk, maka kita niatkanlah bahwasannya kita itu banyak menanggung dosa dan kesalahan. Jadi besar harapan kita di dalam suluk nanti itu, ya, mohon ampunan kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, baik itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, dosa yang zahir maupun dosa yang batin, dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dan adab yang ketujuh yaitu apabila bertemu dengan gurunya, maka hendaklah dikatanya, wahai Tuhan hamba, adalah hamba ini datang daripada lautan dosa dan taksir yang kelam dan jahil, dan hamba pulangkan diri hamba kepada Tuhan, dan harap hamba pelihara Tuhan atas hamba kemudian daripada Allah Ta'ala dan Rasul, supaya jangan hamba karam dalam lautan dosa dan taksir, dan supaya keluar hamba daripada kelam jahil kepada terang ilmu di dalam tangan Tuhan hamba. Jadi maksudnya penyerahan diri tadi itu tak kala kita bersuluk, yakinlah kita bahwasanya di tangan mursyid syekh guru kita tadi itulah, ya, guru kita yang akan mencuci kita, mendoakan kita, menunjukkan jalan. Karena arti mursyid itu adalah sebagai petunjuk jalan rohani. Jadi ibaratkan kita sakit, menderita sakit, maka kita berobat ke dokter, maka patuhilah apa-apa saran dokter tersebut.
Umpamanya obatnya dimakan 1 hari 3 kali. Nah, selama kamu berobat, kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, pantangannya. Jadi begitu juga kalau kita berhalwat ini, kita bersuluk, ya, kita sakit, kita menanggung sakit. Apa yang sakit? Batin kita. Jadi syekh kita itulah, mursyid kita itulah sebagai dokter yang akan mengobati hati kita. Jadi sebagaimana kita patuh kepada dokter tadi sewaktu kita sakit, maka dalam masa kita bersuluk, kita berhalwat ini harus patuh juga apa-apa yang diajarkan, apa-apa yang dilarang oleh guru kita tadi itu. Jadi umpamanya guru kita memerintahkan harus mandi tobat, membanyak istighfar, ya. Nah, kerjakan zikirnya sekian ribu kali, ya. Selama bersuluk jangan batal wudhu. Ya, mungkin selama bersuluk harus menjaga pandangan, juga termasuk makanan minuman yang masuk, ya. Mengurangi makan, juga mengurangi tidur, dan memperbanyak ibadah. Apa-apa zikir yang diajarkan oleh syekh kita itu. Yang mudah-mudahan apabila kita patuh terhadap apa-apa yang diajarkan oleh guru kita tersebut, mudah-mudahan suluk kita akan makbul dan kita mendapat pencerahan setelah keluar suluk nanti. Jadi itulah bahagian yang pertama, ya, adab di dalam suluk, terutama di dalam tarekat Naqsabandiyah ini. Maka adab yang pertama tadi itu yaitu 7 perkara. Inilah adab sebelum suluk atau adab terdahulu sebelum suluk. Nah, untuk selanjutnya adab-adab di dalam suluk, lanjut kepada video berikutnya dalam part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.